Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan sahibul bait, keluarga besar almarhumah Wan Haja Ima binti Haja. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, semua yang hadir saya muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baiki naki masih memuji syukur tamat-tamat mereka yang Allah Subhanahu wa taala. Ya karing kuasa ngatur kita lasata ansari ke umur malaku untuk membagasi sagina kini secara pungan ditampakannya untuk bertakziah, untuk menghibur keluarga yang berduka. Mudah-mudahan kehadiran kita ini insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah. Selain kita diingatkan tentang kematian, kita juga insyaallah semakin mempererat tali silaturahmi di antara kita. Salam dan salawat senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian, almarhumah orang tua kita ini adalah manusia langka. Setelah saya mendengar informasi proses kepergiannya, termasuk manusia langka. Penania si bilang nang tahu upah penania set dari kamunjo Pak Lampan meninggal dalam keadaan suci, ada wudunya di atas sejadah setelah melaksanakan ibadah kepada Allah. Saya yakin dan percaya anne tutuata natabai husnul khotimah insyaallah. Luar biasa jemaah sekalian. Ya menataba hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu kami nambaji si kamar itu bacaan kesumpai hadis Nabi ta khairun nas, tahu kami nambaji ka ya miantu man qala umruhu tulak wa umruna. Ini diberi waktu kurang lebih 130 tahun. Tunisariya umur lakburi Allah Ta'ala man tala umruhu wa hasuna amaluhu lakbu umruna nabati amalakna. Insyaallah selain ibadahnya kepada Allah baik, saya yakin almarhumah ini juga baik hubungannya kepada sesamanya, kepada sesama manusia. Ya minat tahu kami nambaji nakar nadita. Jemaah sekalian, kemudian insyaallah di kuburannya beliau ini akan diberikan cahaya oleh Allah. Ini singaria di kubur dari karya Allah Ta'ala. Apa dasarnya? Dia adalah qari'ul Quran. Dia pembaca Quran. Makanya tidak gampang Pak, mati dia ada sejadah dalam keadaan ibadah, dalam keadaan suci, itu tidak gampang itu. Tidak gampang.
Tidak sembarang orang bisa mendapatkan itu. Jemaah sekalian, dia menurut informasi yang saya dapatkan bahwa biasa dapatan makurangan lalu kesebulan pinduang. Subhanallah. Berkahnya karena selalu mengaji, anrikna panrapacingina palangerikna pangarakna yasin panjainrana tetap baik, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena berkah Al-Qur'an. Jadi contoh beri kita tengah saja sekalian. Ero kinggapai kamenea husnul khatimah ki contoh minne tutuata inna almarhumah. Ya. Kemudian saya berani mengatakan insyaallah beliau ini akan mendapatkan syafaat Al-Quran nanti dari kemudian di padang mahsyar. Pada saat itu tidak ada yang bisa memberi kita syafaat selain Nabi Muhammad dan Al-Quran, karena Nabi SAW katakan, ikra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran sabana insyaallah injo Quran asallah dan ribuan Allah Ta'ala di padang mahsyar akan datang kepada kita memberi syafaat kepada siapa yang selalu membacanya. Subhanallah. Waktu saya dengarkan informasi kemarin di dulu tadi, jarang orang kita dapatkan orang seperti ini. Luar biasa. Hadirin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah husnul khotimah. Ya, husnul khotimah. Bicara masalah kematian, kematian sesuatu yang pasti bagi kita. Anu pastilah kejadian dari tengah sini. Lalu ina rahasiakan karya Allah Ta'ala ditujunna kematian. Nomor satu rahasiakan karya Allah Ta'ala waktu kematian tak. Siguraya nak mati rahasia Allah Ta'ala. Maka dua rahasiakan karya Allah Ta'ala timai kita mati. Tempat kematian tak dirahasiakan. Irunta mudah-mudahan dari kampung tatunjaki, mudah-mudahan dari balat tatunjaki, irunta. Tapi jangan sekalian lo tahu. Anu talang ura-ura nak lampan asalai balakna. Tausiha lampa merantau atau dia dalam perjalanan ternyata mayat nama min rumai. Bahkan ada jamaah sekalian mana mayat tangan min rumai itu menyawangkan. Itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga narasiakan karya Allah Ta'ala yaitu pasabakan kematian kita. Apa asbab kematian kita dirahasiakan Allah. Niat tahu mati garing rolo napa mati. Nah kau tahu apa sabakan garing. Niat tahu mati kecelakaan, niat tahu mati tantang yang dipukul dan lain sebagainya. Tiga macam yang dirahasiakan Allah. Waktu, tempat, dan asbab kematian kita tidak perlu terlalu dipikirkan. Dia maki sanak dipikiri, dia maki sanak kimalla, tidak kila mati, sigurai kimate, apa sabakkan kematian dia maki sanak kimalla. Yang penting jamaah sekalian, baji jika matian, jadi perlu. Mudah-mudahan nataba jakinikumnya husnul khotimah. Nakala busi baji itu yang terpenting bagi kita jamaah sekalian. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Itu adalah takdir Allah. Jarpun nak kematian ki punna tau matap pak kematian ari kana taba musibah andre marangin tu langsung napau pasanna kalimat istirja. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ini orang beriman ya alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian jemaah sekalian, kematian itu adalah mau'izah sebagaimana hadis Rasulullah, kafa bil mauti wa'idha. Memadailah kematian menjadi pelajaran, menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kematian itu tidak memandang situasi dan kondisi. Kematian itu tidak mesti tua dulu. Kematian itu tidak mesti sakit dulu. Niat talang ura-ura langsung mati. Ya.
niat tahu rungkain japi mati nih, niat tahu kecelakaan sana tamamu di sini ancur motorna ancur otona ternyata tahu anda mati apa sabana anda pernah rapi jalan niat tahu turun aja sedikit kunjuk jalan jamaah sekali. Jadi itulah kematian yang dirasakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu usia kapan, usia berapa kita dijemput oleh malaikat maut. Hadirin sekalian, jadi itu adalah pelajaran bagi kita. Pelajaran lompo di kanaya kematian. Niat hadir di sedara kematian. Jangan asal hadir, tapi ambil hikmah di situ, ambil mauizah di situ. Ni cini mi jamaah sekalian, ni lulun tamatia andra baka cinikan. Bayangkan mi kalenta serewat tunak kala ni pakun ditunga. Libakin jo ni rokok mi tumatia, apa ni rio tumatia. Ngurang ni rio tumatia jamaah sekalian ditangkasi karena dia lahir bersih, diusahakan kembali juga kepada Allah dalam keadaan bersih juga. Ini sumpai tutuata mati dalam keadaan ada wudhunya, luar biasa. Kabarnya beri sambayan itu luar biasa ya. Dia sudah sucikan dirinya baru dijemput oleh malaikat maut. Itu kematian yang indah, kepergian yang sangat indah jemaah sekalian. Setelah dimandikan, dikafani, pelajaran oleh lekone, ternyata yang ngasih tamatia singka mengasih di parokona tugalumannya tugas siasi singka mengasih di parokona sama-sama dibungkus kain kafan. Apa pelajaran kuliah nyele? Bantuan hadir sekalian, ternyata mana paling tikam makin laki-laki dari tutatalla di barang-barang ternyata mati ki kali ini apa nirang anda jinirang luita cangke luita anda jinirang balap purita ternyata tugas siasi tukal manjang sama-sama hanya berbekal kain kafan saja. Itu pelajaran. Yang selanjutnya setelah itu dia solati disembayang itu mati ya jamaah sekalian. Apa sebabnya disembayang itu mati ya? Ini disembayang itu mati ya didoakan dari intinan itu sembahyang itu mati ya doa. Didoakan dia. Apa sebabnya didoakan itu wirus salama. Apa bukti na tuwirus salama waktu nagas waktu nasihat waktu Allah sasanya sembayang. Saya doa di kari Allah Ta'ala berarti tawirus salama. Yang itu sebabnya penuntut talib sembayang antara kulit sembayang ini mati. Antara kulit jamaah sekalian penuntut talib sembayang apa sebabnya? Tutia salama. Panguran didoakan penuntut dia salama. Nya kedalelena Ustaz, nia. Coba kita buka surah At-Taubah ayat 84. Nakan Allah Subhanahu wa taala. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah engkau salati jenazah orang seperti itu selama-lamanya. Wala takum ala qabrihi. Jangan juga engkau berdiri mendoakan di atas kuburannya. Innahum kafaru billahi wa rasuli. Sesungguhnya dia itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Itu kafir dari Allah Ta'ala sehingga suruna. Wa matu wa hum fasikun. Kematiannya itu tidak lain kecuali mati fasik. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, benar kini sampai pernah mati ki. Sampai memang ki sebelum mati entah. Sahabat nalarangi karena Allah Ta'ala ni sambayangi pernah mati natangli pas sambayang untuk natalasa. Cuma kamu ni biasa pernah datangi po iman kia na sambayang itu mati sahabat nasa itu tang sambayang biasa jadi masalah lumpuy lalu kamanakan na iro jallu murah kita sambayang po iman naji paling sambayang pernah ragite na tugas tatulus sedi nago po imam mengkatali pas sambayang malah Jumat ta'ala apa Jumat iro jallu kamanakan na jamaah sekalian. Jari nanti kamu menjempena lah jari masalah kuku hari po imang sambayang imay po imang asal aman daripada ricuy lebih mikir jari yang balik Tenggara. Ini yang saya sampaikan
Lebakat ceramah namangi maku iman nak enak kijuan ataba ustaz ceramah ta kongure pu iman nak niat tadi baku sambayangi maka tu tangah sambayang kongure kesengnya pu iman nak na pelacur tiga malah sampai na pelacur jadi ku apa menjadi ku pu iman nak salah sambayang ku minjo salah na baca tu menjadi apa ku kunjung ku sambayang jika tempat ya karena namri malak ku jadi jannah Allahu akbar daripada hari cuy Erkin terima karing kita terima perhatian betul kita subhanallah jadi percuma makanya bapak ibu sekalian anda sambayang anda sekali nak kulen ya laki ya anda sekali alasan kulen nak terima Allah Ta'ala ya baiknya jin dunia liburna sembayang haid nifas gitu berburu nianya anda sekali alasan tak apalagi kau ngure kita sampai halangan apa halangan tak halangan apa gitu yang sekalian ngure kita sambayang anu yang kulen menting hati kulen tuku sambayang cidong ki anda kinja pakai kulen cidong sambayang mene-mene ki iya anda kinja pakai kulen apa mami kita memang sambayang ni jawab sekalian niat tatang sambayang kongi ngore kita sambayang nak ngente malah sambayang anak kimine lele lebih lo dosaku talaku kulit pukul mabari joka apa naika tapi punah niat ko dari kampung atan nak kulit pindah pamari joka apa naika sambayang maki asalat mama ki erang intamar masih kabudak ta yang penting pantarang pasai napantang sambar masih boleh makan reku sering ku baca ustaz apa bacaan sambayang pas sami minang mama kiri po iman apa nagaukan po iman punarok gerok tongkise sujugu sujud tongkise insyaallah sahabat jamaah sekalian punna gite tomo agau dosa anda tomo ini sambayang anda malah ditimbang maka mana kintu gak dosa punna niat jaga bajikannya jadi timbang jadi mana tadi kule pani pamari dosa iya sambayang iya jemaah insyaallah dimuliakan Allah SWT salat tidak boleh sama sekali ditinggalkan apa sabana anjemnya sambayang konne minne pasimbangin na yarika perbedaan na tau matapa ka surang kafir ka nah kan nabita al farqu bainal mu'min wal kafir was shalah nah iya pasti salana perbedaan atau kafir ka surang salang sambayan iya makanya aku gongi panane tu wae andre panaga nakule na salah ini kau salah kau maksiat pasami benar betul mari kulai kau kanto mi mai maka sambayang ki sambayang asalnya jadi timbang kemudian sekali apa mamu ya jamaah yang saya muliakan Allah insyaallah pun sambayangan tu tandrenya laki nya jabutina malah jikari karenta malah jikari kareng Allah Taala pada akhirna tukul leki sadar niat ni pas sayangan sayang nak sambayang itu kan makanya sekali lagi anda sekali alasan tanggal sambayang ya sekali alasan hadis sekalian sambayang ki patujin-tujin baca sambayang patujin-tujin ngangi saya kaitkan sholat dengan husnul khatimah tadi orang yang husnul khatimah itu ini tutuat jamaah sekalian ya minna nataba kananna kareng Allah Ta'ala dalam surah Al-Fajr ya ayyatuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang tenang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi kembalilah subhanallah ini panggilan mesrahnya Allah wahai jiwa yang tenang ayo pulang ayo kembali dipanggil dalam keadaan ridho yang memanggil ridho yang dipanggil ridho
Nyaman nanti pak lampangan pun kawan coy. Leba maki paruru baji-baji, siap maki nampak batu penjemput tak muri-muri nyemai baji nyawana kioki otopor napakin jemput. Subhanallah, nyaman nampak lampangan pun kawan coy. Siapa yang dipanggil seperti itu? Itulah mutmainnah. Insyaallah nataban itu tu atas sampai natabai tenang kepergiannya. Tapi jangan sekalian, bagaimana caranya supaya kita tergolong orang yang mutmainnah, orang yang memiliki jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Untuk mendapatkan jiwa yang tenang, kita bisa belajar lewat tata cara pelaksanaan sholat. Ia mintu pernah sambayang ki jamaah sekalian, niat nikuat tumak nina. Apa nikuat tumak nina? Nakot turiolota sau-sau. Ya, senang ibatina sambayang. Intin nasukku, rokok nasukku, sujud na sempurna, sidon na sempurna. Ia minna dikongi sambayang niat tumak ninana. Dari kata tumak nina menjadi mutmainnah. Jamaah sekalian. Jadi sekali lagi punah sambayang ki atau tujin lalu ki asambayang. Ya. Ya, selanjut. Pak biasa lalu kalenta pernah sambayang ki atau jinto jangan sambayang. Ternyata rama atau jinto jangan sambayang niat tumak ninan. Ya. Tenang dia salat, berdiri rukuk sempurna, sujud sempurna, duduk sempurna. Ya, itu namanya tumak nina. Andaikan tanda nisingnya dibaca lalang sambayang, pasang yang reki baca. Yang penting penerukuk ki rukuk tojeng ki, sujud ki sujud tojeng ki. Penandre mantap pada kesen dibaca. Apalagi ini niat jenis dibaca. Ya, kadang satu nak kecil tas sambayang la ilaha illallah. Selalu nani cini ngalih jenis sambayang. Ile mana sambayang? Anu ni cini jadi gambaran ngalih jenis sambayang. Entah maki selalu nak suruh mai. Ile bisa mai leba mah. Kecil kan mah, nawa kalin cama. Tanya lincah juga sambayang. Allah Allah tulus sulampana. Siga menjian dulu apa sambayang tuit. Ini yang sekalian. Jadi penandre najanya diseni baca yang penting disampai berarti tahu dipasukku ki. Ya sempurnakan berdirinya, rukuknya, sujudnya, duduknya. Itu jamaah sekalian. Itu namanya tumak nina. Orang yang begitu cara salatnya, hatinya akan tenang. Hatinya akan tenang. Karena dia maknai sujudnya itu. Dia maknai rukuknya, dia maknai duduknya. Jangan rentun nak salah sambayang, tapi ada makna dari setiap gerakan. Jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kami baca tasabayang kita mendapatkan jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya. Bagi sambayang ta insyaallah nakoi karena Allah taala tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Situ-situnya di sambayang napa kali ribat turun kana ada kodi gau maksiat saya gau kemungkaran. Jadi kita baca sambayang. Sebanjut tu sambayang baru patungi. Ya, niat sambayang asal sambayang nak. Ini pemupurang adi di kampung Kutujin naik pabat kongkon namai. Pernah paling jakon namai singkaman dajin tu. Ini jelas ya laut di kota iya kamu jauh tama korena. Asal sambayang nak kodong. Padahal tanya anak-anak tua. Teri buktina pernah lejumaki. Lampat Juma, anda langsung tama. Cuma sini kan. Imaji balik mantai pantara. Mantai pantara mak game.
Kaluru tabe tani itu kun nemai ku patabai di anu batulak jadi kampung ku jika ku papa nemai pernah palanya kon mereka menjatuh berarti singkaman aja nah kebiasa sagan cini ki parangku ma Islam kurun tutu amo ke dari kasurai pula anak na pentara jangan miskin lan nyara ya Allah tapi ini tuh pada lampagi cuma nani sengaja mantan pentarang cerita waktu nani baca kata bayya anu kalasan tuh sampai Jumata asal tuh antama kila di masigi ka mingkat cerita ki waktu nani baca kata bayya nandres nasa sampai Jumata sia-sia tapi tadi kipiti kok nani ada sirah Nabi tampawi apa nama Nabi ta man qala li sahibihi yaumal jum'ati wal imamu yakhutub barang siapa yang berkata kepada saudaranya kepada orang yang ada di dekatnya saat khatib sedang khutbah di atas waktu nanti baca maka tu bayya apa nak kongi ansip diam injo mau lagi injo mau bawa napawe sana ni anak-anak dicuri sempita sana kapan sak rakamun joki sanang ko nak nabi tampak kodolah bahwa maka orang itu sia-sia wa malaga pala Jumata lalu siapa yang sia-sia tidak ada ni pahala na dapat iya jadi penasak ginta tu akan menjutur si batat Jumat kede pasigo lagi tala ni kelas mantung tala lulus ya jemaah sekalian dari tabe ibu kipawangi bapak nasan betul balata andre jangan tadi dikit tenata baju ke acara mana proses sampai bapak nak iya artinya kawan jadi kapan lagi bisa disadari ini tua makin nehi siapa tahu andre panabaje sambayan tananal makin malakal mau naudzubillah insan untungnya ki hadir nebatnya nak langgar baji iya mudah-mudahan insyaallah jemaah labat tuan ramanya kamu jo iya insyaallah hadir insyaallah dimuliakan Allah itu. Jadi asalah sambayan netodot di bakolori pasar dapuku kan juga pesantren kur dapuku ambani pasar dapuku le bagi sarawat niat tamu ku batur sengka eruki ku baliang oleh-oleh jadi bakum yo sambayan subuh lampah kur pasar dapuku sasangin japi weh suara di pasar dapuku nia mau konjuk pabalu lame-lame ibu-ibu kalau melame aku beli ibu libakan mak ibu nak unye sumpah jika tekunya weh tetes siguran menjawab nak lampa batur balat tabu nak ungi nampak gitu tetes talu jadi bagi sampai subuh ibu nak elek baca temake sampai nak balaku coba sampai subuh nah nampak tetes talu kupawag ibu anren tu nasa sambayanga pun anren panatama waktu apa nak kuah daripada anren sambayang gitu tere bajikan tu sedang kuah sambayang eru kita tarima kareng latala tarima pada debat turia ya Allah maka tadi itu betul konema tanya aja anren apa kampung juga yang jelas pak bulut lame-lame subhanallah ia menjadi kongi asalah sambayan nak tabi ni bajik lagi batita sambayan belum tentu nak dari mana Allah Ta'ala apalagi pun dikunjuk-kunjui ngamanjo nampak dikongi orang kita tadi mana tadi dari baturi andrik todo iya mana peda abang dari pas sambayan mana ngamanjo jamaah sekalian itu yang kedua dia total sambayan terpaksa aja sambayan tamurayan ne ya biasa pernah niat dikeroki anda tara CPNS oh dan tiba-tiba rajin sambil berjamaah karena sakaimi masih gak sambil berjamaah kota-kota naik tamuran tiba-tiba rajin ya nanti ditelusuri oh antama yang berkas nah anda tara gitu jadi terpaksa apa niat jadi keroki sehingga lolos ki andre menari bani cipta masih jemaah sekalian terlalu sedikit keinginan kita kalau hanya dunia hanya PNS, hanya polisi, hanya tentara nah pakai sambayan kecil sekali
Apa nama kita? Raka'ataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sembahyang sunat dari Allah fardu subuh itu lebih afdal, lebih tinggi nilainya daripada ini seluruh dunia dan isinya. Subhanallah. Jadi kalau hanya menginginkan PNS, menginginkan dunia, sedikit sekali harapan kepada sini dulu dapat minasata dari Allah Ta'ala. Jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Itu. Jadi tapi sekali lagi kita sholat, upayakan sesempurna mungkin sholat kita. Ya. Apa sebabnya jemaah sekalian? Kita berupa tauwa mewajibkan karena Allah Ta'ala sembahyang. Nah sebab memang kita mentunjir rupa tauwa makhlukna Allah Ta'ala kami nang suku, kami nang sempurna. Nah, aku mente, aku rokok, aku sujud, aku cidung. Kira-kira makhluk apa aku kamu menjo selain rupa tauwa? Iya, kira-kira pernah bembe suruh sembahyang. Aku mente kan, aku mente. Si kamu mente rupa tauwa. Ya. Sama sekali. Jadi hanya manusia, makanya si kamu nak baca sampai ustazta surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi bersikuntu pak jarin Allah Ta'ala malaikat jin rupa tahu ulu-ulu lam-lam benda gitu mintu rupa tahu kami na suku pak jarin Allah Ta'ala. Iya gitu mintu rupa tahu. Oleh itu jemaah sekalian, kita yang diwajibkan untuk ibadah kepada Allah. Makanya di dalam surah At-Tin sumpai na bacaan ki ustazta dua pilihan na rupa tahu konjo. Apakah kita mau bertahan ahsanu takwim atau kita memilih jalan lain menjadi asfala safilin? Ini dua di ahsani takwim, bertahan pada kesempurnaan kita, ya manusia makhluk paling sempurna. Bagaimana supaya kita bertahan pada kesempurnaan kita? Dilanjutkan pada ayat berikutnya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kita bertahan pada posisi ahsani takwim, maka perbaiki iman kita, amal soleh kita, ibadah kita, insyaallah kita berada pada posisi ahsani takwim. Kalau tidak, kita awalnya ahsani takwim tapi tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak menggunakan akal sehat dengan baik, maka tsumma radadnahu asfala safilin, kita akan dijatuhkan pada tempat yang paling hina. Yang dimaksud asfala safilin, dibawanya lagi asfal, dibawanya lagi tempat yang paling hina. Ini naudzubillah min dzalik. Sia-sianya kita dijadikan sebagai makhluk yang paling sempurna lalu jatuh ke tempat yang paling hina. Kenapa jatuh? Karena tidak bertahan pada iman dan amal soleh kita. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Selanjutnya saya tambah sedikit. Kematian manusia itu dua modelnya, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini dua modelnya, dua macam. Kita menginginkan mudah-mudahan kita semua husnul khotimah, mudah-mudahan atabaki nikana ya husnul khotimah. Malaikat pencabut nyawa juga itu dua kelompok malaikat pencabut nyawa. Jadi ia biasa yang dilanggar apa untuk penderita. Malaikat pencabut nyawa itu namanya malaikat maut. Sebenarnya malaikat maut itu nama lembaganya, nama kementeriannya itu malakal maut. Nama kementerian itu, nama menterinya namanya Israel. Tapi tanya manggiku, aringku Hamzah Israel, aring manggiku Israel. Nama menterinya malaikat Israel. Itu.
dalam kementerian malakal maut itu ada dua kelompok, ada dua bahagian malaikat. Ini bisa kita baca dalam surah An-Nazi'at. Allah berfirman, "Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta." Ini. Jadi dua kelompok malaikat. Kelompok malaikat pertama namanya An-Nazi'at. Ini kelompok malaikat pencabut nyawa ini. Namanya An-Nazi'at. Siapa yang dicabut nyawanya oleh malaikat An-Nazi'at? Yaitu orang-orang yang banyak dosanya. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik. Ini yang dicabut nyawanya. Gharqa. Cara mencabutnya gharqa. Keras, kasar. Berarti nak cabut nyawa juga malaikat An-Nazi'at na paruntan. Pokoknya andra sekali pasak gananya. Na pasing tak jidawa. Subhanallah. Ia minne jamaah sekalian biasa kini acini tau mati tak makasih sana. Amulita kiri kanan, ammuang, ngurung. Ini dicabut nyawanya oleh malaikat An-Nazi'at. Subhanallah. Kelompok malaikat yang kedua pencabut nyawa adalah An-Nasyitat. Ini mencabut nyawanya orang-orang yang soleh, orang beriman, orang yang rajin salat, orang yang baik hubungannya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Ini dicabut nyawanya oleh kelompok malaikat An-Nasyitat. Bagaimana cara mencabutnya? Dia mencabut nyawanya dengan lemah lembut. Kelompok malaikat inilah yang mencabut nyawanya para nabi, para wali, para ulama, orang-orang soleh. Ini dicabut nyawanya oleh malaikat An-Nasyitat. Lembut sekali. Ya itu biasa di sini jamaah sekalian tomate tamuri itu mati ya. Apa sebabnya? Waktu nalama jamaah sekalian memang dipakar nuran dari malaikat kah? Bahkan dipacinikannya dia mau malaki dijemput inne di tempatnya. Nah cini misuruga subhanallah. Tamuri waktu nalama sehingga nyawanya tidak dirasakan keluar, singkam mabanang, singkam selembar rambut dicabut dari tepung. Halusnya luar biasa teman sekali. Ini dicabut nyawanya oleh malaikat An-Nasyitat. Kemudian jadi dua malaikat ini tugasnya hanya mencabut nyawa, memisahkan nyawa dengan tubuh. Setelah itu ada lagi kelompok malaikat yang mengantar ke alam barzah. Siapa namanya malaikat itu? Yaitu malaikat pertama malaikat As-Sabihat, yang kedua malaikat As-Sabiqat. Ini pertama kelompok malaikat As-Sabihat. Ini yang mengantar nyawanya orang-orang yang banyak dosanya. Dikatakan As-Sabihat, dia itu menjauh, ya, menjauh dari rohnya orang-orang yang banyak dosanya. Kenapa namanya menjauh? Ternyata rohna tuluya dosana tamaka bentukna di sisi malaikat. Ya, bentuk dudui. Kemudian tanjana kau didu tanjana. Coba punna niat toko ditanjak ya to bisa kulu bentuk rasana apa antar saja lampiran. Kerja gerang-gerang pasti tiap kita murid. Ayo. Tapi namanya malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah membantah perintah Allah, ya diantar. Makanya injutul dosa hadir sekalian, andre nerotoba waktu natalasa sagina mate, ya minne pakaramu cabut nyawana kasar, kemudian diantar juga kasar. Jika matu punanya penjahat paluka ini jempuri polisi, biasa patin dan panai tua. Batu neroto ini sakit boleh. Begitu gambarannya itu orang yang banyak dosanya itu diantar ke alam barzah sana. Naudzubillah misalnya. Ini kelompok malaikat namanya As-Sabihat. Tapi orang-orang yang soleh, tubaji ke ibadah, tubaji ke depan rupa tahu. Ini diantar rohnya oleh malaikat As-Sabihat. Malaikat As-Sabihat itu berlomba mau mengambil nakepa itu malaikat As-Sabihat. Kenapa? Ternyata orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha harum sekali baunya di sisi para malaikat. Termasuk ini tutuatan nih
insya Allah luar biasa, diperebutkan oleh malaikat ini, dijemput oleh malaikat as-sabiqat, dipasangkan karpet merah, dijemput oleh seluruh malaikat, karena dia adalah hamba Allah yang sangat mulia. Mulia karena Quran, mulia karena ibadah, mulia karena hubungannya kepada sesamanya. Ini luar biasa hadir sekali. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita semua insyaallah dicabut nyawa oleh malaikat an-nasyiqat dan dijemput diantar oleh malaikat as-sabiqat. Itu pertanda kita orang yang selamat insyaallah. Jamaah takziah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kepada keluarga almarhumah saya sampaikan bahwa sebenarnya anne nenek tae, anne tutua tae hanya pindah terminal. Aletik kamara najin itu sebenarnya. Ya. Artinya apa? Orang hidup masih ada hubungannya dengan orang mati. Masih ada hubungannya. Jadi manusia itu adalah termasuk wujud abadi. Jadi wujud itu bermacam-macam. Ada wujud abadi, ada wujud azali, ada wujud hawadi. Wujud abadi kita manusia ini. Yang dimaksud wujud abadi jemaah sekalian, keberadaan manusia sejak diadakan, diciptakan oleh Allah tidak pernah ada akhirnya. Kita akan terus hidup, kita akan terus ada. Adapun dikatakan meninggal dunia itu hanya pindah, aletit-letit tajid, dari alam arwah ke alam rahim, ke alam dunia, ke alam barza, ke alam akhirat. Tapi yang jelas kita tidak ada lagi hancurnya, tidak lagi habisnya jemaah sekalian. Ini namanya wujud abadi. Ada permulaannya tapi tidak ada di akhirnya. Itu manusia. Kemudian ada namanya wujud azali. Siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Itu Allah. Kemudian wujud hawadith. Wujud hawadith ini adalah seperti binatang, tumbuhan, alam yang kita lihat ini, yaitu ada permulaannya dan ada akhirnya. Semua akan fana, semua akan hancur. Jemaah sekalian, kita manusia itu hanya pindah-pindah dari satu alam ke alam yang lain. Makanya saya katakan tadi keluarga almarhum ini, anak-anak, cucuna, kupawangki kumi anen tutuata aletik kampung naji, aletik terminal naji. Artinya masih ada hubungannya. Saya yakin anak cucunya mencintai neneknya. Pun nak kinyai anak nenek ta kipakasan nangi akun jua mairi di alamnya. Senangkan dia, bahagiakan dia di sana. Bagaimana caranya membahagiakan orang yang sudah mati? Bahagiakan dia dengan amal soleh anak cucunya. Bahagiakan dia dengan bacaan Quran dari anak cucunya. Bahagiakan dia dengan sedekah sumbangan dari anak cucunya. Insya Allah dia akan bahagia di sana. Ternyata naudrangi dia anak cucunya. Naudrangi. Apa yang dilakukan oleh anak cucunya berupa kebaikan-kebaikan itu akan selalu sampai ke sana. Irtabe pernah mati itu tawa hanya tutup usia namanya. Hanya tutup usia. Tapi ada yang tidak tertutup. Apa yang tidak tertutup? Buku catatan amal kita itu belum tertutup. Anda pernah tertungku ya. Buku rekening tak Anda pernah tertungku. Masih selalu terisi. Walaupun bukan kita yang melakukan, masih selalu terisi. Apa yang mengisi itu? Apa yang mengisi buku catatan tak? Yang mengisi adalah pertama, niat pasidakata lekba ni gaukang, mungkin sumbangan ke masjid, ke pesantren, sedekatin jariah namanya. Selama masjid itu dipakai japi asambayang, selama pesantren itu dipakai japi ngajari anak-anak, terus kini mengalir antama rekening catatan tak jamaah sekalian. Ini luar biasa. Makanya dunia ke barang-barang rugi ki punatan sekali investasi tak. Rugi ki punna andar segala sumbangan dari pesantren kali masih ingat. Rugi ki. Sabaya to menjaga lan terus mengalir mencatat terus ribu catatan.
Itu yang pertama. Yang kedua, yang terus-terus mengalir masuk di buku catatan adalah ilmu yuntafa'u bih. Niat bagi saya lewat pengajaran. Ini minne keuntungan nagurua. Niat tahu libat niajar bagi saya. Selama namalkan, apalagi na pengajar tu boleh terus-terusnya mengalir, tercatat terus di buku catatan amal tak. Yang ketiga, awaladin solehin yadaulah, niat anak soleh ini pelari. Setiap berbuat beramal soleh, setiap waktu dia doakan kita terus masuk tercatat. Makanya jangan sekalian ada riwayat neramp yang dunia niat saya tahu herangi sabah dari akhirat dalam surga nisari dari karya Allah Ta'ala saya kedudukan kami yang tinggi luar biasa derajatnya. Dia katakan, wahai malaikat, kenapa saya bisa mendapatkan posisi ini, derajat ini, padahal waktu kurilino saya bukan orang terkenal. Tanda aku itu pandita, tanda ustaz, tanda penceramah. Kenapa saya mendapatkan posisi ini, kemuliaan ini? Maka disampaikan, memang kau bukan ulama, kau bukan wali, tapi investasimu yang banyak waktu kau hidup di dunia. Tanya ko ustaz, tanya ko pandita, mingkanya masih gitu pari bayu, nya sumbangan untuk beri pesantren nia tempat nu di padang rungang, nia mata air lepan alirkan dari masyarakat kah, selama itu dimanfaatkan terus kita catat di buku catatan amal tak. Ini hadir sekali luar biasanya. Makanya saya katakan tapi mangiri anak nari anak cucuna penaki saya gineletan nih kibajiki amalatta, harumkan nama baiknya orang tua tak nenek dengan amal soleh dari anak cucunya. Jangan lupa doakan dia sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah SWT. Qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah orang tuaku sebagaimana sayangnya dan sayangilah dia sebagaimana sayangnya kepada aku sewaktu aku masih kecil. Jamaah takziah yang saya katakan, ya ini kapan pira bertuangki, mudah-mudahan ya barakat harga tengah sing, pernah balik niat lak bina batik paun yang tersinggung di pengukurangan, Andre niat dia tingkul lampat risya tinta langsing para santa, naikia kontak masih kisi anakku, sari batangku, pabinasaku, mudah-mudahan nak masih selamat, ini nolak besar akhirat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wassadah. Ya, mari kita berdoa, mendoakan almarhumah. Mudah-mudahan almarhumah insyaallah, karena bagaimanapun baiknya orang itu pasti pernah salah. Bagaimanapun jahatnya orang pasti pernah berbuat baik. Kita doakan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosanya, baik dosa besar maupun dosa kecil yang dia sengaja maupun dia tidak sengaja. Dan Allah SWT menerima segala kebaikan-kebaikannya, menerangi kuburannya, memperindah kuburannya, barak taman dari taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ij'al qabraha min riyadil jannah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alha husnal khatimah. Allahumma ja'alha husnal khatimah ya Allah. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa almarhumah
Wanghajatima binti Anjar. Dia hamba-Mu manusia biasa yang tak lupa dari dosa dan kesalahan. Ampunilah ya Allah, terimalah segala kebaikan-kebaikannya, terangilah kuburannya ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada anak-anak keturunannya ya Allah, jadikan mereka hamba-Mu yang soleh dan solehah. Allahumma ya Allah, kami yang hadir ini menyaksikan bahwa almarhumah adalah hamba-Mu yang baik. Terimalah dengan ridho-Mu, terimalah di sisi-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami yang hadir juga memohon kepada-Mu, ampuni dosa kami ya Allah. Betapa banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik sengaja maupun kami tidak sengaja. Betapa seringnya kami melalaikan kewajiban kami kepada-Mu ya Allah. Betapa seringnya kami melakukan salat asal-asalan ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana kasih sayangnya kepada kami sewaktu kami masih kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah hidayah-Mu kepada kami, kepada keluarga kami, ayah kami, ibu kami. Berilah hidayah kepada pasangan hidup kami, suami dan istri kami. Ya Allah, berilah hidayah kepada anak-anak keturunan kami. Bimbinglah mereka ya Allah. Jauhkanlah mereka dari semua dan segala kemaksiatan ya Allah. Jauhkanlah mereka dari godaan syaitan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan tubuh kami lahir batin. Bimbinglah kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Perbaikilah amal perbuatan kami, terhadap kebaikan dekatkan kami kepadanya, dan dari kejahatan jauhkan kami daripadanya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa sa'ada wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi ceramah